Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Hairunisa dengan NIM CMR 02500564. Di sini saya akan mereview hasil dari analisis jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Kejadian Reaksi terhadap Prognosis Kecacatan pada Pasien Kusta dengan studi kohort retrospektif di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur secara analitik pengaruh kejadian reaksi kusta terhadap kondisi kecacatan akhir pasien kusta. Periode pemantauan ini dilakukan selama pasien menjalani masa pengobatan multidrug therapy atau MDT di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan dari tahun 2008 sampai 2015. Reaksi kusta merupakan episode inflamasi akut di tengah perjalanan penyakit kronis kusta yang berpotensi memicu kerusakan saraf, tapi mendadak dan kecacatan permanen jika tidak dimitigasi dengan cepat. Populasi target dalam studi ini adalah seluruh pasien penyakit kusta yang secara resmi tercatat dan terintegrasi pada sistem pencatatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Januari 2018 sampai Desember 2015. Lalu datanya diambil dari 25 puskesmas aktif di Kota Tangerang Selatan. Sampel penelitian ini berjumlah 418 pasien kusta. Data ini diambil dari 25 puskesmas aktif di Kota Tangerang Selatan. Teknik penarikan sampel ini menggunakan metode sampling di mana seluruh populasi yang memenuhi kriteria pencatatan langsung dijadikan sebagai sampel penelitian untuk meminimalkan kesalahan pengambilan data atau sampling error. Untuk metode penelitiannya menggunakan rancangan studi observasional dengan pendekatan kohort retrospektif atau pemantauan ke belakang berbasis data historis. Sumber data yang diambil yaitu data sekunder yang bersumber langsung dari buku register kohort kusta Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan periode tahun 2008 hingga 2015. Untuk pengolahan datanya dilakukan menggunakan metode analisis survival mengenai keberlangsungan hidup tingkat lanjut yang meliputi kurva estimasi Kaplan-Meier untuk melihat probabilitas waktu bebas dari kecacatan. Lalu yang terakhir itu ada model bahaya proportional cost regression untuk menghitung nilai resiko relatif kejadian cacat berdasarkan faktor paparan. Lalu hasil penelitian yang didapat yaitu mayoritas dalam sampel didominasi oleh pasien berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 60,05%. Secara klinis, manifestasi penyakit didominasi secara mutlak oleh kusta tipe multibaciller atau kusta basah, yaitu sebesar 89% dari total sampel. Lalu yang kedua itu ada insidensi reaksi. Dari total keseluruhan 418 pasien yang dipantau, tercatat sebanyak 24 pasien atau 24 orang mengalami episode reaksi kusta selama periode pengobatan MDT. Lalu yang ketiga itu ada dampak kausalitas terhadap kecacatan, yaitu analisis inferensial membuktikan secara signifikan bahwa pasien yang mengalami reaksi kusta memiliki tingkat risiko prognosis kecacatan akhir yang jauh lebih tinggi. Untuk rekomendasi jurnalnya yaitu yang pertama ada pemantauan klinis spesifik yang memberikan atensi dan pengawasan klinis berkala
secara ketat pada pasien kusta multibasiler atau kusta basah karena kelompok ini memiliki kerentanan biologis yang tinggi terhadap kejadian reaksi. Lalu yang kedua, layanan konseling terintegrasi yang menyediakan program konseling psikososial bagi pasien untuk mendeteksi tanda-tanda reaksi dini secara mandiri serta mengurangi stigma sosial. Lalu yang ketiga ada kepatuhan terapeutik, di mana untuk meningkatkan strategi pengawasan kepatuhan minum obat guna memastikan pasien menyelesaikan regimen pengobatan MDT secara tuntas. Lalu yang terakhir ada perbaikan administrasi data, di mana memperbaiki mutu pengisian, pengarsipan, serta dokumentasi buku register kohort di setiap puskesmas agar data tercatat secara lengkap, terstruktur, dan akurat untuk kebutuhan monitoring makro. Kelebihan dari jurnal ini itu ada bebas sampling error karena penggunaan metode total sampling mengeliminasi bias representasi karena seluruh populasi target terlibat. Lalu yang ketiga itu ada analisis statistik superior, di mana penggunaan analisis survival sangat tepat untuk pengolahan data longitudinal yang memiliki parameter waktu atau time to event data. Selain adanya kelebihan dalam jurnal ini, terdapat juga kekurangan. Dalamnya terdapat keterbatasan mutu data sekunder karena kualitas record data register lama tidak dapat diintervensi langsung oleh peneliti, sehingga berpotensi memicu masalah missing data. Yang kedua itu ada risiko human error, di mana sangat rentan terhadap kesalahan input, klasifikasi klinis atau administrasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas terdahulu. Kekurangan yang ketiga yaitu potensi bias konfirmasi, di mana desain retrospektif rentan terhadap bias seleksi jika dokumentasi pasien yang drop out atau meninggal tidak terekam dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada saran terhadap jurnal ini. Yang pertama itu ekspansi variabel multidimensi dengan menambahkan variabel penting lainnya yang berpengaruh terhadap imunitas dan perilaku pasien, seperti tingkat pendidikan formal, status sosial ekonomi ataupun pekerjaan, lalu status gizi, serta indeks kepatuhan minum obat harian pasien. Lalu yang kedua itu ada transformasi prospektif. Untuk penelitian lanjutan, disarankan menggunakan desain kohort prospektif. Peneliti memantau langsung pasien dari awal diagnosis hingga rilis pengobatan sehingga validitas data klinis dan kemunculan reaksi dapat diukur secara presisi tanpa ketergantungan pada catatan yang lama. Lalu yang ketiga itu perluasan cakupan geografis. Dengan memperluas fokus penelitian mencakup skala regional agar hasil permodelan matematika survival ini memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas lagi. Yang keempat ada penajaman intervensi klinis dengan memperdalam subbab diskusi mengenai algoritma klinis penanganan reaksi seperti regimen kortikosteroid sebagai strategi pencegahan kecacatan yang aplikatif bagi praktisi medis di lapangan. Yang kelima, yaitu optimalisasi visualisasi data. Dengan menyajikan visualisasi visual interaktif berupa grafik kurva survival Kaplan-Meier yang membedakan gradien penurunan bebas cacat antara kelompok pasien reaksi dan non-reaksi untuk mempermudah pemahaman pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.